حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fajafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya dari tempat masing-masing sampai ke Masjid Al-Falah. Dijamin pula duduknya oleh Allah di masjid. Rasul bersabda, dibukukan Imam Muslim, diletakkan dalam Rawahu Muslim nomor hadis 1422, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada maghfirolahu. Langkah kaki ke masjid dengan niat ibadahnya adalah rahmat yang dilipatkan oleh Allah dalam setiap langkah. Wa ida qa'ada maghfirolahu. Dan duduknya di masjid, duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Bersyukur kita. Ini nikmat. Dan hanya orang-orang yang dipilih saja yang bisa berada di masjid, apalagi masih mau berlanjut majelis. Kalau nggak dipilih Allah, nggak ada di sini. Imam Bukhari meletakkan sabda Rasul Muhammad SAW, diletakkan dalam kitab besar Sahih Bukhari di nomor urut 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut tafaqquh, faqih, dipahamkan dan memahami tentang agama. Dan cara Allah adalah menggerakkan hamba tersebut bermajelis. Berarti orang yang ada di majelis ini adalah orang-orang pilihan. Kalau nggak dipilih, mungkin tawaf di Taman Bungkul sekarang. Atau lagi sa'i itu di daerah tertentu. Maka bersyukur kita dipilih Allah. Manakala sudah dipilih, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan lagi. Dibukukan Imam Muslim nomor hadis 422. Rasul mengatakan, ida marortum biryadil jannati farta'u. Dan apabila kalian sudah dipilih Allah dan ada di taman surga, maka ambillah bekal. Qalu, sahabat nanya, ya Rasulullah, mariyadul jannah. Apakah taman surga itu ya Rasul? Faqal, maka Rasul menjawab, hilakuh dikir. Halakoh, liqa, majelis ilm, majelis taklim, majelis Jumat, ida kurial Quran wal hadith. Apabila di dalamnya disampaikan Quran dan hadis, itulah taman surga. Terutama kalau di hari Jumat. Ya. Maka kalau di hari Jumat itu ambil bekal. Makanya sering kita selalu pesan pada para takmir, tolong sampaikan kepada para khotib, kalau khutbah Jumat itu singkat, padat, jelas.
Kalau lama muter aja, jamaahnya insya Allah kusyuk-kusyuk. Saking kusyuknya tuh sampai dingklungin. Karena bulat itu ya. Maka singkat pada jelas sehingga kita bisa mengambil bekal. Nah, makanya kalau Jumat itu jangan ditinggal tidur. Nanti gak dikasih tafakuh sama Allah. Memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Semoga kita senantiasa pada mensyukuri setiap nikmat. Karena memang kita gak mampu menghitung nikmat Allah. Coba, angkat tangan. Siapa yang bisa menghitung nikmatnya iman? Gak ada yang angkat tangan kan? Bagaimana menghitung nikmat Islam? Gak bisa? Bagaimana cara menghitung nikmat umur? Gak ada yang tahu umur. Bagaimana menghitung nikmat rizki? Tolok ukurnya bagaimana? Parameternya apa? Tidak bisa kita. Bagaimana menghitung nikmat kesehatan? Bagaimana menghitung nikmat ilmu? Ternyata kita tidak mampu. Allah berfirman di surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup kalian menghitungnya. Maka karena kita tidak sanggup menghitung nikmat Allah, ini lihat bahasanya Surabaya ndak entos ya. Nah kalau ndak entos ngitung nikmat Allah itu, maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba bersyukur saja. Bersyukur. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Janji Allah hak diletakkan dalam surat ke-14, surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa it'adanna rabbukum la'in syakartu la'azi dan nakum melainkan fartum ina adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir di petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abdan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Terutama 5 perkara. Ini selalu saya sampaikan di setiap ada kesempatan. Ikuti Rasulullah 5 perkara. Ketika kita bisa mengikuti beliau di 5 perkara ini, maka kita akan dirahmati Allah. Kita akan dicintai Allah. Dosa-dosa kesalahan kita diampuni Allah. Hanya dengan mengikuti Rasulullah. Ya. Dan ini Allah letakkan di surat 33, surat Al-Ahzab di ayat ke-21. Gimana? Ada yang ingat? Surat 33, ayat 21. 33 Al-Ahzab, ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasulmu Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu. Lihat, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi siapa yang ingin mengharapkan rahmat Allah, ikuti Rasul. Karena Allah mengatakan tadi dengan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhirat, contohlah Rasul. Kemudian di mana letak bahwa ketika kita mencontoh Rasul Muhammad SAW, kita pasti dicintai Allah. Kemudian dosa-dosa kita diampuni. Itu Allah letakkan di surat Ali Imran, surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila benar-benar mencintai aku, Robnya, maka katakan fattabi'uni. Rasul diperintahkan Allah mengatakan ikuti aku. Maka siapa yang ittiba pada Rasulullah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Apa yang perlu dicontoh 5 ini? Yang pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat agama Islam ini.
Jadi nggak aneh-aneh, sesuai dengan Rasulullah. Yang ketiga, cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah. Dan yang kelima, cara berukhuwah. Kalau 5 ini kita bisa mengikuti beliau, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mencintai kita, merahmati kita, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni. Ya. Jadi jangan aneh-aneh. Saya tuh pernah menemukan sesuatu yang cukup menggelikan hati pada hari itu. Undangannya subuh waktu itu. Undangannya subuh, pintu masjidnya 3. Pintu timur 1, pintu selatan 1, pintu utara 1. Saya sudah mulai mukaddimah seperti ini. Ada yang datang terlambat 2 orang. Satunya masuk pintu utara, satunya masuk pintu selatan. Mungkin karena saya sudah mulai, jadi beliau berdua ini nggak berjamaah, sendiri-sendiri. Mungkin karena saya sudah mulai. Dan itu kelihatan dari mata saya kanan dan kiri. Lah kok dua-duanya 3 rakaat. Padahal subuh saya jadi, loh, ini kok 3, ini kok ya 3. Nah begitu salam saya tertarik, saya tanya. Mohon maaf saya bilang, Mas Ceramah. Saya tanya beliau dulu, boleh. Bapak mohon maaf tadi sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? Saya lupa. Tadi itu sudah 2 atau masih 1 atau kurang ya? Atau 2 ya? Saya ragu-ragu, terus saya tambah. Saya bilang apa? Betul. Itu yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita kurang, tambah. Lebih baik lebih, kalau merasa orang lain yang akan lihat 3 daripada kurang. Yang utara salam selesai, saya tanya juga, Bapak sholat apa Pak? Subuh. Berapa rakaat? 3. Kenapa 3? Saya sedang capek hari ini. Saya kalau tidak capek biasanya 4, 5 atau 6 rakaat. Melok sopo coba model begini. Ini melu sopo gitu. Mau saya kejar lebih jauh, takmir bilang, tak. Saya tanya, kenapa? Bocor halus. Oh, lawang bocor halus. Ya gimana lagi yang namanya bocor halus? Saya bilang, gak usah banyak-banyak Pak, 2 aja. Ketawa dong, Pak, ini bocor halus. Ya. Jadi kalau jenengan itu nanti aneh-aneh, tidak seperti Rasulullah, sama dengan yang bocor halus gitu. Maka ikuti Rasulullah Muhammad SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kita akan dicintai Allah, dirahmati Allah, dosa dan kesalahan kita akan diampuni. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarga dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Selesai. Mukotimahnya yang selesai. Ini masih mukotimah, belum ceramah saya. Baik, mungkin kalau ada Quran di HP boleh dibuka surat 9 ayat 36. Allah berfirman, Inna idata suhuri indallahisna asara sahram. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Minha arba'atum hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tatlimu fihina anfusakum. Wa qatilunal musyrikina kafatan. Kama yukatilunakum kafah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah dia tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sejak menciptakan, Allah sudah buat bulan itu 12. Dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agama yang lurus. Fala tatlimu fihina anfusakum. Maka jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menganiaya diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini, Rawahu Bukhari 1595, Muslim, An-Nasai dan Musnad Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Bakraw radhiyallahu an, Rasul bersabda, Minha arba'atum hurum salatu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah ini yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah. Sekarang Dzulqa'dah ini sudah tanggal 10. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat, masih ada 20 hari lagi. Jadi Rasul mengatakan minha arba'atum hurum, 4 bulan yang diharamkan Allah itu salatu mutalawiyatu, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah sekarang bulan 11, Zulhijjah bulan depan bulan 12, Muharram tutup tahun masuk tahun baru bulan pertama
itu haram. Jadi 3 ini urutin haram semua nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya Rasul katakan wasyahru Rajab mudara baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya adalah Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, kembali ke surat 936. Allah tadi katakan apa? Fala tadlimu fina anfusakum. Jangan disia-siakan. Kenapa? Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyad di'fin." Semua amal anak cucu Adam, satu saja kebaikannya, oleh Allah dilipatkan pahalanya 10 sampai 700. Ya, Muslim 1145. Itu hadisnya. Jadi semua amal itu dilipatkan 10 sampai 700. Contoh yang barusan kita lakukan barusan. Dari kita sholat berjamaah kan maghrib. Sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian? Kalau diterima. Ya. Loh, iya kan? Kalau diterima. Kalau nggak diterima habis. Makanya jangan sholat sendirian, Pak. Kalau bisa itu sholat berjamaah. Kita ini ahlu sunnah wal lah, bukan ahlu sunnah wal ijenan. Ya, ahlu sunnah wal jamaah kita. Jadi kalau bisa berjamaah. Apalagi ini bulan haram loh. Janji Allah itu dikalikan 10 sampai 700. Berarti kalau tadi sama Allah dikasih 10, berarti 270, betul? Kalau dikasih 700, 14.900. 14.900. Keren gak? Masjid Nabawi berapa? 1.000. Al-Falah tadi 14.000. Berarti banyak mana? Hah? Banyak Al-Falah. Loh, sana juga dikalikan 700. Jadi 700.000. Ketinggalan lagi Al-Falah. Nah jadi sholat-sholat kita ini di bulan yang diharamkan Allah ini dilipatkan. Minimal, lihat kalimatnya. Kulu amalan ibnu Adam. Satu amal kebaikan anak cucu Adam. Aku beri pahala. Asro amsaliha ila sab'amiyad di'fin. Aku tambahkan 10 kali sampai 700 kali. Maka kalau kita sholat sendirian yang sunnah ya. Sunnah. Itu monggo sendiri. Itu keren loh. Gak cuma satu loh pahalanya. Kalau di bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu masih ditambah bulan 9. Apa 9? Duh, September kalau sana masjid. Nah, gereja ngapain? Ramadan. Jadi kalau kita bulan 11, Dzulqa'dah 12. Dzulhijjah 1. Muharram 7, Rajab 9-nya Ramadan. 6 bulan. Bayangin, dikasih orang 5 bulan. Yang 4 haram, yang satunya khusus Ramadan. Ini semua amal di bulan-bulan ini itu dikalikan 10 sampai 700. Berarti dahsyatnya bukan main. Sehingga kalau kita sholat sendiri seperti qobliyah mau diambil, tahiyatul masjid kah, atau sholat wudhu, atau ba'diyah yang ada kita ambil, berarti itu minimal 10. Ya kan? Kan minimal dikali 10. Kalau dikasih kali 10, kalau kasih 700. Nggak cuma mantap nih, mantabe. Nah, kan kol-kolah kubro. Mantabe ini. Nah ini kenapa diberikan? Dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 28. Yuridullahu ayukofifakum wa khaliqul insanu dha'ifa. Ini Allah berikan untuk memberikan keringanan buat kita. Kemudahan, pertolongan. Sebab kita itu lemah. Lemah kita itu. Tidak mungkin kita tidak keliru. Tidak mungkin kita tidak salah. Tidak mungkin kita tidak khilaf. Tidak mungkin kita alpa. Bahkan kadang nggak tahu ilmu. Tapi diantem aja. Ini membuat dosa, kesalahan, kekilafan, alpa, kurang paham. Ini jadi meningkat. Karena catatan B kita cuma 2. Cuman baik dan benar. Tapi B yang lainnya lebih banyak. Betik, blebes, bulet, blingset, banggel, budeki, beler, betik, beling itu lebih banyak. Nah ini kalau nggak dibantu Allah kita dengan 4 bulan haram dan 1 Ramadan. Yang dilipatkan sepertinya nanti di padang mahsyar berat kita. Karena catatan keliru, salah, khilaf, alfa, nggak paham, kurang ilmu ini banyak. Makanya kita dibantu Allah nih. Sampai dilipatkan sampai 700 ini. Ini tujuannya agar kita nanti mampu untuk mengikis. Sehingga dalam berat timbangan amal nanti kita jadi mampu untuk mengalahkan kebaikan. Karena ini dibantu Allah di bulan-bulan yang 4 diharamkan. Yang satunya lagi bulan Ramadan.
Itu dari sisi sholat. Sekarang dari sisi infak dan sedekah. Rasul mengatakan, "Mamin anfiqu dinar yud'afu lahu ajru sab'amiyad difin." Siapa yang menginfakkan 1 dinar, hadisnya, ditukar Allah dunia ini 700 dinar. Berarti kalau kita ke Indonesia, negeri kita ini, pakai rupiah, paling kecil 100 koin itu. Ya, berarti kalau koin 100 ini dimasukkan kota infak, berarti berapa kali? Baliknya dunia itu loh. Allah tukar dunianya berapa? Dari ayat ini. Ayatnya di mana? Buka dulu Qur'annya. Surat Al-Baqarah 261. Ini ketetapan Allah ya. Allah punya ketetapan. Masalul ladina yunfikuna amwalakum fi sabilillahi kammasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Fi kulli subulatin mi'atu habbah. Ini ayatnya. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu bagaikan 1 butir, aku tumbuhkan 7 tangkai. Jadi Allah bilang, masalatina anfiku ya, fisabilillah. Jadi siapa yang infak itu, ambalam fisabilillah kamasali habatan. Itu ditambah Allah dengan kata sab'a sanabila, dikasih 7 tangkai. Fi kulli subulatin, di setiap tangkainya dikasih 100. Berarti kalau 1 jadi 700, maka koin 100 jadi 70.000. Hak. Itu kalau dikali 10 hari biasa. Begitu dulu Qa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan, masih dikalikan lagi 10 jadi 700.000. 700.000. Kalau yang dikasih 10, kalau dikasih yang 700, 4.900.000. Coba itu 700 kali 700.000. 4.900.000. Hak. Itu aja uang 100-nya nemu di parkiran sepeda motor. Wis kena sepeda motor hilang kabeh. Ya, mentot sisan. Dicemplung no. Ya Allah, minta tukar ya Allah. Kata malaikat ini, sing gak nemu gak ono ta bro gitu. Jadi tidak hanya sholat. Jadi infak, zakat, sedekah kita di bulan haram ini dahsyat. Itu dilipatkan. Di mana pernyataan Allah selain di Al-Baqarah bahwa itu ditukar 700 sudah dilipatkan lagi, Allah letakkan di surat 57. 57 Al-Hadid di ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqudullaha qardan hasana yud'afu lakum wa lakum ajrun karim. Maka siapapun yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan meminjamkan yang baik, ada kata yang baik loh ya, yang tidak nemu di tempat parkiran tadi gitu loh, itu sama Allah, yud'afu lakum wa lakum ajrun karim, dilipat gandakan oleh Allah dan dijamin surga. Ajrun karim, ayat yang belakangnya ajrun azim, lagi ada ajrun kabir, itu berarti surga. Nah, maka infak sedekah yang jaminannya surga diletakkan lagi oleh Allah di Ali Imran 133, 134, 2 ayat. Wal jannah arduhas samawat wal ardh uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga itu seluas langit dan bumi. Siapa? 134-nya Allah bilang dengan kalimat alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Orang-orang yang infak sedekah baik waktu lapang maupun sempit. Apa atau bagaimana cara waktu lapang itu seperti apa, sempit seperti apa? Nah ini contoh nih. Ini kota infak lewat nih. Apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur. Supaya dilompati. Enggak ya. Jamaah Al-Falah ada kota infak lewat, langsung ambil dompet. Pas dompetnya dibuka, kebetulan isinya 5.000, 10.000, 20.000, 50 dan 100. Masing-masing kebetulan 1 lembar. Yang mana yang dimasukkan? Yang mana yang dimasukkan? 5, 10, 20, 50, 100. Yang mana? Gak suka Allah 5.000. Yang mana? 20 yang Allah suka. Dari mana kita bisa mengatakan yang disuka Allah 20? Coba kita buka bersama-sama Qur'annya surat 25. Surat 25 itu Al-Furqan di ayat ke-67. Rabbuna wa ta'ala berfirman,
Waladina ida anfiqu lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dalika qawwama. Ini loh hamba-hambaku itu kata Allah. Dia kalau infak sedekah tidak berlebihan dan juga tidak kikir medit, tapi yang wa kana baina dalika, yang tengah. Nah, berarti kalau tadi ada 5, 10, 20, 50, 100 yang masuk 20. Itu yang Allah suka. Apa enggak boleh 100? Boleh, tapi jangan ngomel ya. Masukkan 100, Pak. Begitu keluar, wih, bakule liwat rek. Tiwas tak cemplung noimu. Lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Nah, itu kalau lapang tuh ya, lapang. Sekarang anggap kita sedang sempit nih. Bawa dompet. Ternyata di dompet itu isinya 1.000 yang kertas itu. 2.000, 5.000, 10, 20. Nah, ini yang mana kali ini? 1.000 satu lembar, 2.000 satu lembar, 5.000 satu lembar, 10.000 satu lembar, 20.000 satu lembar. Yang mana? Baru ini yang 5.000. Gitu loh. Jadi tengahnya yang mana itu? Maksud alat infikina fidora wasuk itu yang saat lapang maupun sempit itu diambil mana? Wakana baina dalika qawwama. Mana tengahnya? Itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah ajarkan. Jadi Allah tidak suka medit. Nah, tapi ada loh Pak, orang infak tuh tiap hari 2.000 terus. Kalau ditanya, kok 2.000 ya? Istiqomah. Itu melebes Pak. Dikasih rezeki 1 juta, 2.000. Besok sama Allah dikasih 5 juta, 2.000. Dikasih 10 juta, 2.000. Namanya apa itu? Melebes. Bukan itu, bukan istiqomah 2.000-an tiap. Tapi tadi, tengahnya di mana? Itu. Wa kana baina dalika qawwama. Itu yang Allah inginkan. Makanya kalimatnya tadi, alladzina yunfikuna fisarra'i wadara. Maka siapa yang lapang ataupun sempit, maka bersedekah. Dan jaminan orang sedekah adalah surga. Maka apalagi ini bulan yang diharamkan, berarti masih dikalikan minimal kali 10 kali lagi sampai dengan 700. Nah sekarang puasa. Bagaimana dengan puasa? Masih kembali ke hadis Muslim tadi yang 1145. Qallallahu azza wa jalla, berarti dari Allah ya. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku kata Allah, bagianku. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisoimi. Karena hambaku, dia menahan nafsu syahwatnya, dia menahan tidak makan minum karenaku. Tuh coba perhatikan nih. Puasa itu tolong harus karena Allah. Contoh nih. Mas, ayo diminum mas. Poso mas. Poso apa? Anakku ujian. Loh. Gak diweti nih posonya karena anaknya ujian. Puasa itu harus karena Allah. Loh, kan ada hadis Pak. Man min sami inda'ahu ajabahu. Barang siapa puasa doanya dijabah. Memang, tapi puasanya harus karena Allah. Bukan karena anak ujian. Terus caranya gimana kalau kebetulan anak kita sedang ujian nih? Oke, katakan anak kita ujian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, 5 hari dia ujian. Gimana caranya? Kata Rasul waktu ditanya sahabat, paling aman kodok Ramadan. Ya Allah, saya kodok Ramadan 5 hari. Ada yang tanya, ya Rasulullah, saya gak pernah apa? Batal. Kata nih, kenapa harus mengkodok Ramadan? Mungkin puasa kita kualitasnya gak benar. Kualitasnya. Apalagi kalau dia anggota DGI. Tahu DGI? Dewan Gibah Indonesia. Nah, apalagi kalau dia anggota DGI, itu jelas rusak tuh puasanya. Karena sekarang gibah gak lewat sini, lewat jempol juga. Forward aja ya. Share. Yang itu sesuatu yang digibahkan, jangan. Karena gibah itu menghapus pahala puasa. Nah, maka kita disuruh mengkodok, paling aman kodok Ramadan. Atau misalnya mau diambil dengan sunnah, boleh. Misalnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Sampai Jumat misalnya ujian. Ya sudah, 3 hari ini minta bilang sama Allah, saya puasa 3 hari, namanya Ayamul Bid. Saya puasa yang 3 hari ini. Ambil. Kemudian dapat kemisnya ikut sunnah kemis. Nambah lagi sekalian 3 di sini. Boleh. Nah itu bisa puasanya karena Allah. Di saat kita berpuasa tadi mendoakan anak kita yang sedang ujian. Itu yang benar. Jadi bukan puasanya itu karena anak ujian. Maka disinilah bulan haram ini pun puasa juga berbeda dengan puasa di bulan lain. Namun untuk puasa di bulan haram, itu yang ada kaidah syar'inya cuma 2 bulan. Yakni Zulhijjah
dan Muharram. Dzulqa'dah nggak ada. Dzulqa'dah nggak ada puasa khusus. Silahkan mau Senin Kamis. Silahkan mau Ayamul Bid yang 3 hari. Atau mau puasa Daud. Ini bulan haram. Berbeda dengan bulan selain yang diharamkan Allah. Kemudian yang bulan ke-12 ada. Namanya Saumi Arafah. Puasa hari-hari Arafah. Maka Rasulullah SAW itu puasa dari tanggal 1 sampai 9 beliau. Ada sahabat yang ganjilnya diambil. Rasul tidak marah dan dibiarkan, diizinkan. Jadi tanggal 1 puasa 2 enggak, 3 puasa 4 enggak, 5 puasa 6 enggak, 7 puasa 8 enggak, 9 puasa 10 sholat id. Ada yang 9 tok. Maka yang puasa dari tanggal 1 sampai 9 diambil semua. Nih, Mamin saumi Arafah yukafiru madya balbagia. Siapa yang puasa hari-hari Arafah diampuni dosanya 2 tahun. Siapa yang tadi lompat-lompat tadi 1, 3, 5 diampuni 2 tahun. Yang puasa 9 tok diampuni 2 tahun. Milih mana? 9 tok. Cuman kita lupa bahwa ini bulan haram. Yang membedakan adalah sisi pahala. Saya lanjutkan hadisnya tadi tentang puasa ini berbeda dengan yang tadi. Sholat dikasih angka kan? 27. Infak sedekah dikasih angka 700. Tapi begitu puasa Allah katakan illa saum, kecuali puasa. Farhatani inda fitrohu wal farhatani inda liqa'i rabbih. Maka orang yang puasa itu aku siapkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia itu mutlak saat dia berbuka. Dan kebahagiaan saat berjumpa denganku. Berarti orang puasa itu jaminannya bertemu Allah. Ketemu Allah di mana? Pasar Grosir Surabaya. Ketemu Allah itu di surga. Berarti orang puasa itu jaminannya surga. Bertemu Allah. Maka disinilah pahalanya beda. Kalau sholat dikasih angka, infak dikasih angka. Tapi begitu urusan puasa, Allah katakan farhatani inda fitrahu wal farhatani inda liqa'i rabbih. Maka kebahagiaannya aku siapkan 2 saat di dunia dia, saat berbuka dan saat nanti berjumpa denganku. Dan berjumpa dengan Allah itu cuma di surga. Di padang mahsyar aja belum kita berjumpa. Allah ada tapi masih pakai hijar. Yang ditambahkan malah neraka. Neraka itu di bawah, ada di surat 89. Surat Al-Fajr ayat 23. Itu malah dibawa neraka jahanam. Tapi Allah belum kelihatan. Jadi ketemu Allah nanti lihat Allah itu di surga. Maka untuk puasa pahalanya dibedakan. Namanya pahalanya tanpa batas. Sebab hamba Allah tadi sabar tidak makan minum. Karena Allah hamba tersebut tadi sabar menjaga nafsu syahwat. Sehingga Allah berfirman di surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas-sabiruna ajrohum bighairi hisab. Maka hamba-hambaku yang sabar, aku siapkan pahala untuknya tanpa batas. Maka pahala puasa itu tidak tertandingi. Sebab tanpa batas. Kalau sholat dikasih angka 27. Infak sedekah dikasih angka 700. Tapi begitu sholat, bi ghairi hisab. Surat 39. Az-Zumar ayat 10. Disiapkan Allah pahala tanpa batas. Tidak tertandingi bagi orang-orang yang menahan atau sabar. Tadi Allah katakan, farah dikatakan dengan yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisoimi. Karena hamaku yang puasa dia sabar menjaga nafsu syahwatnya, dia sabar tidak makan minum karenaku. Maka pahala puasa itu innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka hamba-hamba yang sabar tadi disiapkan Allah pahala ini tanpa batas. Oleh karenanya amalan yang bisa kita lakukan di bulan haram adalah puasa. Untuk Dzulqa'dah tidak ada puasa khusus. Di Zulhijjah ada namanya Saumi Arafah. Kalau di bulan Muharram yang bulan 1 juga ada puasa syariatnya. Apa namanya? Saumi Asyura. Ya. Maka siapa yang puasa tanggal 9 dan 10 diampuni dosanya 1 tahun. Yang tanggal 10, 11 1 tahun. Yang tanggal 10 aja 1 tahun. Pilih mana? 10 aja. Ya, ada 9, 10
10, 11 sama 9. Pilih yang mana? 10 aja. Yang 9, 10 diampuni setahun. Yang 10, 11 diampuni setahun. Yang 10 tok setahun. Pilih mana? 10 aja ya. Tapi ketika Rasul waktu itu berpuasa tanggal 10, di masa itu ya, Abu Bakar As-Siddiq itu langsung protes. Ya Rasulullah, mahal antum saumi ila Yahuda wa Nasara. Rasul, kenapa Anda puasa sama seperti Yahudi dan Nasrani? Masa itu, masa Rasul masih bertugas kenabiannya, sebelum dia, itu puasa Asyura masih dipakai oleh Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena pada saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya di laut. Laut mana itu? Kenjeran. Oh, Laut Merah. Khawatir pindah Nusantara ngundang Laut Kenjeran. Ketika dipukulkan di Laut Merah, itu dibelah, itu kejadiannya tanggal 10 Muharram. Dan masa dulu, orang Yahudi Nasrani itu belum punya kalender masih. Di masa sebelum adanya Yahudi yang merubah kitab Allah dari Taurat menjadi Talmud, kalender itu semua sama. Karena tadi Allah bilang di surat 936, sesungguhnya jumlah bulan sudah ditetapkan Allah 12. Namanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa namanya? Muharram. Bulan kedua, Safar. Bulan ketiga, Rabiul Awal. Apa lek mari Rabiul Awal? Rabiul Akhir, buanter. Lalu bulan keempat, Jumadil Awal. Apa lah itu? Jumadil Akhir. Apa mana? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Harus hafal loh. Wong Islam gak hafal kalendernya sendiri. Oh tadi bilang ini ketetapan agama ini. Ya. Jadi bulan 1 itu Muharram, 2-nya apa? Safar, 3-nya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan kita. Jangan apa Januari sampai Desember dok. Itu bukan punya Allah. Ya punya Allah tadi. Nah, maka bulan-bulan tadi yang ditetapkan oleh 12 ini, 4 diharamkan, 1 ditambah lagi Ramadan bulan yang istimewa, maka semua amal tadi dilipatkan. Sehingga puasa pun tadi Rasul mengatakan ketika ditegur, kenapa kok sama dengan Yahudi tanggal 10? Apa kalimat Rasul? Anni fa insyaallah min hayy minallah saumi tasu'a wa asyura. Kalau aku nanti sama Allah masih diberi umur, aku akan puasa tanggal 9, 10. Inna fasla Yahuda wa Nasara. Agar kita berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Nah, maka Rasul mengatakan itu. Cuman Rasul mengatakan tadi, akan puasa tanggal 9, 10 itu, Rasul katakannya itu di bulan Muharram. Awal Muharram. Nanti tanggal 10 poso gitu. Karena aku mintakan Allah ampunan dosa 1 tahun. Dijawab, kenapa kok sama dengan Yahudi Nasrani? Rasul bilang, ya sudah. Kalau nanti Allah membiarkan aku hidup, saya 9, 10. Atau 10, 11. Jadi dibeda. Rasul tuh tidak mau sama dengan Yahudi dan Nasrani. Selalu berselisih, berbeda. Namun, Rasul tidak sempat melaksanakan puasa itu. Ketika beliau mengatakan nanti puasanya tahun depan itu. Jadi Rasul katakan itu tanggal 10 pagi. Habis sholat subuh itu. Rasul mengatakan pada sahabat, siapa yang puasa hari ini, itu diampuni setahun. Tapi Rasul nggak sempat 9, 10 atau 10, 11. Kenapa? Karena tahun depan, sebelum tahun depan, habis bulan Muharram bulan apa? Safar. Habis Safar, Rasul wafat di Rabiul Awal. Berarti Rasul mengatakan kalau aku masih diberi umur Allah, nanti aku tahun depan puasa Asyuranya itu 9, 10 atau 10, 11. Tapi ternyata Rasul wafat di Rabiul Awal. Berarti Rasul tidak pernah 9, 10. Selama ini 10-nya. Nah, sekarang era perkembangan zaman, mereka sudah tidak lagi ada puasa 10 Muharram. Waktu saya masih Katolik, sebelum saya masuk Islam, itu sudah nggak ada. Sudah terhapus lama. Ya, jadi sudah dihapus. Puasa dihapus. Kurban dihapus. Semua dihapus sih. Ya. Kenapa? Katanya cukup ditebus gitu. Yang begini. Nah itu. Ya. Makanya saya pernah bilang ke teman-teman saya yang, termasuk saudara saya yang akhirnya alhamdulillah masuk Islam sekarang semua. Saya bilangnya begini waktu itu ke saudara saya. Dalam kitab kita yang disebut Bible, saya bilang,
Surga itu tempatnya siapa? Orang-orang yang bersih, baik. Nah, kalau neraka tempatnya orang yang berdosa. Berarti neraka tempat orang berdosa, surga tempat orang-orang yang tidak berdosa berbuat baik. Terus saya bilang, benar kan katanya kita dosanya ditebus sama Yesus? Ya, gitu kan saudara-saudara saya. Ditebus Yesus. Berarti Yesus nebus dosamu, 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 dosaku semua. Dosa seluruh dunia. Berarti Yesus masuk neraka. Kok bisa? Lah dosanya ngomong di PIKP. Marah-marah. Maka disinilah ketika secara logika akhirnya tak tinggal minggat agama itu. Ya, masuk Islam saya sampai hari ini. Maka disinilah betapa pentingnya sehingga Rasul sampai tidak mau atau selalu berselisih dengan Yahudi dan Nasrani. Nggak pernah sama. Maka kalimat Rasul, Anni saumi tasu'a wa asura, inna fasla Yahuda wa Nasara. Maka aku akan 9-10 atau 10-11. Dan sahabat mendengar kalimat Rasul seperti ini, tahun depan sahabat itu 9-10 sama 10-11. Nggak ada yang 10 tok. Tapi sekarang kalau kita mau 10 tok, sudah nggak apa-apa. Kenapa? Yahudi dan Nasrani sudah tidak lagi puasa. Jadi nggak apa-apa balik 10. Jadi saya tanya, 9-10 ampunan setahun, 10-11 tahun, 10 tok setahun pilih mana? 10 tok. Nah ini, jadi ini amalia-amalia yang bisa kita lakukan di bulan yang diharamkan Allah. Dzulqa'dah bulan ini, Dzulhijjah bulan depan, Muharram bulan lusa, tahun baru insya Allah 1448 Hijriah, dan nanti ketemu lagi bulan 7 plus bulan 9. Habis Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halan thayyibah, dioptimalkan kita oleh Allah 3 bulan ini dengan amal-amal fardu, amal-amal sunnah, dan amal-amal kebaikan lainnya, sehingga mendapatkan janji Allah, asru amsaliha ila sab'amiyad di'fin. Amin Allahumma. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.